Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد. Hadirin segenap ahli pengajian Cacager Hikmah, handetolan dan tetangga dari keluarga besar Bapak Faris yang saya muliakan, ma'asyiral asatidz wal hujjaj, aparatur pemerintahan RW RT yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada malam hari ini kita menghadiri undangan Bapak Faris dalam rangka berdoa bersama bertasyakur atas telah dikhitannya putra beliau yang bernama Muhammad Fadil Rozaki. Mudah-mudahan Allah jadikan Ananda Muhammad Fadil Rozaki sebagai anak yang salih, yang sehat, yang patuh kepada Allah dan utusannya, yang hormat kepada guru, dipenuhi dengan ilmu. Kemudian Allah jadikan sebagai suri teladan yang baik di masyarakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan, diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sambil menikmati kopi yang mungkin sudah tersedia, pelan-pelan aja Pak, diruputnya, finalnya masih lama nanti Pak. Jadi mohon kiranya sambil, kan kopinya masih panas nih, jadi jangan cepat-cepat minumnya. Insya Allah nanti nggak sampai 1 jam kita selesai, paling sekitar 5 menit. Asmaul Husna, kemarin kita sudah sampai kepada Al-Adl. Al-Adl artinya apa ya? Zat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kemudian menghukumi sesuatu juga sesuai hukumnya. Jadi itulah Al-Adl, itu Asmaul Husna. Jadi kita biasa mendengar Al-Adl. Al-Adl artinya apa ya? Yang maha adil. Apa artinya maha adil? Zat yang benar-benar dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya menempatkan orang-orang yang bertakwa di surga dan menempatkan orang-orang yang durjana, yang kufur di neraka. Tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Asmaul Husna yang ke-31 ya Pak. Betul? Adalah Al-Latif. Apa itu Al-Latif? Al-Latif itu kalau kita terjemahkan artinya yang maha lembut, yang maha lemah lembut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha al-latif, maha lemah lembut, maha halus. Ya, seorang tukang bangunan yang ngerjain bangunannya cakep, halus, gak kasar catnya, sambungannya gak kelihatan. Nah, ini namanya tukang yang latif, yang lembut. Seorang da'i yang ketika dakwah menyampaikan dengan ramah, bikin nyaman, bikin bersatu, itu namanya da'i yang latif, yang lemah lembut.
hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah dibawa untuk beribadah, nggak marah-marah ketika ngaji, nggak mudah tersinggungan. Ini artinya hati yang latif, yang lembut. Sama kayak bapak-bapak semua. Allahumma amin. Udah dikasih kopi masa nggak lembut, Pak? Sabar. Jam 10 nanti ya, Pak. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian secara bahasa. Ya, dan itu memang nyambung dan benar. Kemudian hakikatnya dalam pengertian syar'i, apa itu al-latif? Al-latif atau zat yang maha lemah lembut, maha halus, adalah alladzi ya'lamu daqa'iqal masalihi wa qawamidha wa ma daqa minha wa ma latafa thumma yasluku fi isaliha ila al-mustahiqi bisabili rifqi wal lutfi dunal anafi. Artinya al-latif ini harus mempunyai dua syarat. Yang pertama, al-latif adalah zat yang maha mengetahui segala kemaslahatan, yang maha mengetahui lembut-lembutnya, halusnya kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Kalau kemaslahatan umpama, kalau kita orang dewasa atau bocah di atas 5 tahun mungkin atau 7 tahun sudah punya gigi, Pak, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha al-latif, menyusun halus. Enggak semuanya untuk menghaluskan, ngeremuk kayak gigi geraham. Ternyata ada gigi taringnya, ada gigi seriknya untuk memotong. Jadi enggak sama rata, sama-sama gigi tetapi punya bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Itu al-latif. Allah maha mengetahui kelembutan maslahat pada makhluknya. Jadi Allah tahu ini manusia kalau nggak dikasih puasa perutnya rusak, rusak, nafsunya hewani, nafsunya nggak mikirin fakir miskin, nggak ngerasain. Makanya dalam 1 tahun ada 1 bulan kita diajarkan puasa. Kalau kita hanya melihat secara nafsiyah, puasa itu lapar, puasa itu ngantuk, ya. Tetapi kalau lihat maslahahnya, kita akan tahu puasa itu sangat penting dan menyehatkan. Dan saya yakin kalau nggak ada puasa, biasanya nggak ada THR-an, Pak. Ya, itu berarti kan salah satu hikmah puasa. Bukan hanya mengetahui secara zahirnya, tapi batinnya Allah juga mengetahui, yang zahir, yang batin. Nah, pertama Allah maha mengetahui kemaslahatan sedetail-detailnya. Yang kedua udah tahu, summa yasluku fi isaliha, kemudian Allah melakukan menyampaikan kemaslahatan itu kepada orang yang berhak. Dia tahu dan dia mempraktekkan, berbuat demi kemaslahatan tersebut. Bukan hanya tahu, bukan hanya maha tahu, tapi juga menyampaikan kemaslahatan itu dengan cara halus, dengan cara lembut, dengan cara yang sangat halus sekali, yang kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya. Kalau kita nggak mau mikir, nggak mau mencoba untuk memahami dengan hati, ya. Contohnya kayak puasa tadi, ya. Atau mungkin kenapa manusia kok ada sakitnya, ya, ada mengalami sakit. Kan enakan sehat terus, Pak, ya, enak terus. Jadi nggak usah sakit, ngapa? Nggak usah ada masalah, ngapa? Ya. Karena Allah tahu maslahatnya. Jadi sehebat apapun manusia, maka di situ pasti ada kelemahan. Dan selemah apapun manusia, di situ ada kesempurnaannya. Karena yang membuat itu al-latif, Allah, zat yang maha lemah lembut. Nah, sudah paham, Pak? Jadi lemah lembut Allah. Contoh ketika Allah mau menyehatkan bapak-bapak, Allah memberi kita ajaran puasa.
Allah mengajari kita untuk menghindari sifat bakhil, pelit. Allah ajari kita untuk zakat dan sedekah. Allah memberi kita maslahah supaya badan kita sehat, supaya kita tunduk kepada Allah, menjadi insan yang baik, yang sopan, suka berjiwa sosial. Allah ajarkan kita sholat 5 waktu berjamaah. Kayak warga di sini datang semua ke masjid. Allahumma amin. Ini namanya maslahah. Kita mungkin tahunya kalau udah diteliti, oh benar ternyata. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pengertiannya cukup ya. Allah lemah lembut, maha sayang kepada kita semua. Kemudian bagaimana kewajiban kita, akhlak kita dengan Al-Latif? Artinya kalau kita berakhlak dengan Al-Latif, maka kita akan dijamin masuk surga. Dan Rasulullah menyampaikan Allah punya Asmaul Husna jumlahnya 99 atau 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, yang memahami, yang meyakini dan menerapkannya, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Gampang toh Pak. Nah, maka akhlaknya yang pertama adalah kita harus yakin Allah maha lemah lembut. Apa contohnya lemah lembut Pak? Ini kayaknya bapak-bapak semua ya. Dulu kan belum punya putra Pak. Ketika Anda sudah menikah, punya istri, kemudian ada satu tetes air yang masuk ke rahim istri Bapak. Bayangin, nggak ada bentuk kakinya kan air itu? Nggak ada bentuk kepalanya? Kok bisa jadi kayak gini tuh? Lembut banget Allah bikinnya, nggak pakai cetakan Pak. Lembut sekali. Itu detailnya. Sudah jadi bayi, dikasih gigi nggak Pak? Enggak, masih di dalam perut. Nggak dikasih gigi. Kalau kasih gigi gimana? Habis deh. Kita bayi kawak yang banyak gigi. Makanya gimana Pak? Lewat usus ibunya. Bayi itu dikasih usus uretra apa namanya ya? Isinya apa itu? Darah Pak. Darah itu, makanya istri Bapak kalau lagi hamil biasanya enggak menstruasi karena dipakai untuk gizinya di dalam perut. Paham Pak? Siapa yang bisa seperti itu? Allah. Nggak bisa kita sokong, Bu, makan yang banyak nanti biasa pakai dedek. Nggak bisa. Ya, itu semua Allah yang ngatur bertahap. Udah nih, udah mulai kerasa nih keluar. Udah nggak pakai makan pakai usus tadi, pakai apa akhirnya? Pakai ASI. Juga belum ada giginya. Dan dia tahu cara ngisapnya. Allah ilhamkan bayi mencari nenek boe. Tahu dan pinter Pak. Itu jatah putranya loh Pak. Bapak pakai susu sapi aja. Pakai susu sapi ya. Iya. Ntar ada pertanyaan lagi, Ustaz kalau bapak-bapak ikut nyusu hukumnya apa? Tanya sama dedenya dulu. Sayang satu kan masih ini, yang satu udah habis, tapi saya ini nggak habis nih, yang satu kesian sayang. Nah jadi dikasih. Dan nggak selamanya, beberapa waktu kemudian udah mulai punya gigi. Karena apa? Ususnya udah mulai bisa menerima makanan selain susu. Dan seterusnya. Gigi pun tumbuh nggak langsung. Dikit-dikit dulu ya. Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit copot ntar itunya. Jadi ada tahapnya masing-masing. Nah kalau udah gede, gantian jadi tua, nggak punya gigi lagi Pak. Ya, jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lemah lembutnya kepada kita semua. Jadi harus yakin kalau Allah maha lemah lembut, harus benar-benar yakin, jangan sampai enggak. Ya, semuanya dapat kopi Pak? Dapat. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakhlakinya? Yang kedua adalah arifqu bi ibadillah ta'ala. Kalau Allah maha sayang, ya kita ya sayang walaupun nggak maha. Ya, kalau kita ngelihat tetangga kita, saudara kita ada kesusahan, nggak usah nunggu minta tolong, kita tolong.
karena kita pengen berakhlak dengan akhlak al-latif. Yang ketiga, wa talattufu bihim fid da'wati ila Allah wal hidayati ila sa'adatil akhirah. Yang ketiga adalah lemah lembut kalau lagi dakwah, ya, nggak suka cari musuh kalau dakwah, nggak suka berantem, nggak menjelek-jelekan dan nggak fanatik. Jadi jangan sampai kalau ustadz dakwah ini jangan sampai fanatik dengan pendapatnya sendiri, golongannya sendiri. Jangan, karena itu berarti orang tersebut belum yakin dengan al-latif. Kita lihat, Allah itu tuh nggak fanatik dengan orang-orang yang bertakwa saja, Pak. Karena bapak-bapak rajin ke masjid dikasih rezeki lebih banyak? Enggak. Ya, yang nggak rajin juga tetap lebih banyak, sama banyaknya. Artinya semuanya dikasih oleh Allah tanpa pandang bulu. Yang taat, yang enggak tetap dikasih. Ya, kita ikuti, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita pilih kasih untuk menyayangi tetangga kita, tetap dikasih. Bahkan walaupun mungkin agamanya berbeda, kalau kita nolong untuk kemaslahatan sosial kita tolong. Kemudian yang terakhir, wa ayyasra'i al-badilai ta'ala, mempermudah problem yang dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika ini dipakai oleh para perangkat, ya, perangkat desa, bukan saya nyindir nih, tapi moga-moga kesinggung. Yang RT, yang RW, berlakulah mempermudah dalam pelayanan masyarakat. Bikin SIM berapa sekarang, Pak? SIM saya, Pak? 100. Ya kalau cuma 100 kan enak, Pak, ya. Iya. Dipermudah ngapa? Allahumma amin. Karena memang sebenarnya nggak segitu, Pak. Ya, mudah-mudahan mereka jadi percaya al-latif. Mereka percaya Allah maha lemah lembut. Jadi karena itulah kita berusaha berupaya meyakini Allah maha al-latif, sehingga kita menjadi orang yang lemah lembut. Kalau melihat ada kesalahan orang lain, jangan dicela, jangan. Diajak ngopi, Pak. Ngajak ngopi, nonton bola. Itu berapa? Ya Allah, pas. Setengah 1 menit lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keyakinan yang lebih, menjadikan kita berakhlak dengan akhlak asmaul husna al-latif. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kiranya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.